Halo, selamat datang kembali di channel Zona Horor. Kali ini aku dapat kiriman cerita, tapi kali ini beda, nggak berbentuk tulisan. Kali ini berbentuk rekaman suara. Kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian, bisa berbentuk tulisan dan juga suara seperti yang nanti ini akan kalian dengar. Kalau cerita kalian bisa tulis cerita kalian, lalu kirim ke email Zona Horor, ada di deskripsi. Dan juga kalau kalian mau ngirim voice recorder kalian bisa DM aku di Instagram aku. Link Instagram juga ada di deskripsi. Kalian DM, kalian minta nomor WhatsApp aku, nanti kalian bisa ngirim voice recorder kalian ke WhatsApp aku. Dan juga jangan lupa, jika ingin mendengarkan podcast ini, aku merekomendasiin menggunakan earphone atau headset agar suara aku nyaman di telinga kalian, nyaman dan jelas. Dan jangan lupa juga untuk kalian mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan tentunya itu akan menambah semangat aku untuk bikin konten yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi di dalam cerita ini aku mendapat kiriman dari sahabat Zona Horor yang bernama Debbie. Jadi Debbie ini menceritakan tentang pengalamannya saat ngecamp di salah satu destinasi wisata di Sumatera Utara, yaitu di Sibolangit. Nah, di saat ngecamp ini dia mengalami gangguan makhluk yang usil terhadap dia dan temennya. Dan kebetulan Debbie ini ngecamp dengan temennya yang wanita juga, yang berarti mereka tuh ngecamp cuma 2 orang, dan itu cewek semua, cuma berdua dan cewek. Itu ngecamp di tengah-tengah hutan. Ini menarik sih tentunya untuk kita dengerin ceritanya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, komen, dan like. Dan jika teman-teman kalian juga punya pengalaman horor saat ngecamp, bisa komen ke kita. Bisa kalian ceritakan pengalaman horor kalian di komen, cerita kasar aja kalau memang kalian pernah ngalamin yang sama seperti sahabat kita Debbie. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin cerita dari Debbie. Selamat mendengarkan, enjoy. Halo semuanya. Jadi aku di sini mau ceritain cerita horor aku yang pernah aku alami. Jadi aku tuh anaknya suka jalan, aku suka ngecamp, aku suka dengan alam. Ya kadang ngecamp berdua, bertiga, berempat, rame-rame juga pernah. Yang penting seminggu sekali tuh aku pasti selalu ngecamp lah. Mau deket, mau jauh, terserah. Tapi kali ini aku ngecamp cuman berdua sama teman aku, namanya Nina Kumalasari. Kami ngecamp deket doang di Sibolangit. Pada hari itu kami ngecampnya hari Senin, gak di hari libur. Jadi kami berangkat dari Medan ke Sibolangit. Ya kira-kira pukul 10 lah udah sampai di Sibolangit.
Dan di sana memang bener-bener hampir nggak ada orang. Dan di tempat daerah aku ngecamp itu memang sama sekali nggak ada orang dan nggak ada tenda yang berdiri di sana. Ya karena juga kalau di Sebuah Langit sih biasa kami memang selalu ngecamp di situ. Jadi aku nggak ada merasa takut, ya aman-aman aja sih. Jadi tanpa basa-basi kami langsung pasang tenda buat api unggun. Sambil nunggu malam kami cerita, ngemil, dan akhirnya kami ngantuk dan tidur. Tapi sebelum itu aku sempet sih pengen ke kamar mandi. Tapi aku lihat dari jauh di kamar mandi itu ada orangnya, tepat di depan pintu kamar mandi. Ya, aku sedikit lega sih sebenarnya lihat ada perempuan di situ. Ya, aku pikir akhirnya ada orang di sini. Tapi aku nggak melihat satupun tenda berdiri di daerah tempat tenda aku ataupun tempat kami ngecamp. Ya, akhirnya aku menghiraukannya dan aku nggak jadi ke kamar mandi karena kamar mandinya itu lumayan jauh. Dia harus nurun bukit tapi masih bisa terlihat gitu. Ya akhirnya kami tidur aja. Dan tiba-tiba teman aku sekitar jam 2 bangunin aku. Debbie, bangun. Ya aku kaget kan. Terus aku bilang, kenapa Nin? Kenapa woi? Kata dia lapar. Ya udah deh, akhirnya kami keluar lagi dan kami masak mie sambil cerita-cerita. Dan tiba-tiba aku melihat perempuan itu masih ada di tempat yang sama, di depan pintu kamar mandi. Dan ya aku pikir mungkin dia baru balik lagi dan baru nunggu lagi temennya yang ada di dalam kamar mandi. Pikiranku masih positif pada saat itu. Tapi berubah seketika mataku melihat jelas wajahnya. Ya, wajahnya pucat, matanya hitam, rambutnya panjang, dan mulutnya terbuka nganga dan memakai baju warna merah. Itu terlihat jelas ketika aku berkali-kali melihatnya, karena aku penasaran apa yang aku lihat ini benar. Dan berkali-kali aku lihat itu benar, ternyata dia bukan orang. Dan akhirnya aku coba baca doa dalam hati tanpa bilang ke teman aku, karena aku takut dia bakalan takut juga. Jadi aku memutuskan untuk ngajak dia masuk ke dalam dan kembali tidur. Dan tiba-tiba aku dengar suara nangis. Dan ternyata itu Nina. Dia nangis. Aku kaget dan langsung manggil dia. Nina, kau kenapa? Nin, bangun Nin. Ternyata dia gak bangun. Dia tetap nangis, terus tiba-tiba ketawa. Dan kalian tahu, ternyata dia kesurupan. Dia kesurupan di tempat hutan ini. Dan aku sendiri, aku takut banget pada saat itu. Bener-bener takut. Aku gak tahu pasti itu jam berapa. Yang pasti alarm subuh di HP aku belum bunyi. Dan aku langsung putar ngaji-ngaji. Aku baca doa, segala macam doa untuknya, sambil bangunin dan pegangin tangan dia. Tiba-tiba dia buka kancing tenda dan merangkak untuk keluar. Akhirnya aku tarik. Aku takut dia tiba-tiba keluar terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Entah dia lari atau loncat dari bukit dan semacamnya. Aku gak mau hal itu terjadi. Akhirnya aku tetap tahan dia untuk di dalam tenda. Nin, bangun Nin. Nina, kau kenapa? Nin, bangun Nin. Dia tetap gak merespon apa yang aku sampaikan. Dia tetap berbicara tanpa aku tahu artinya apa. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan gak tahu yang sama siapa. Akhirnya aku mencoba keluar melihat sekitar. Apa mungkin ada orang yang bisa aku minta tolongin? Ternyata gak ada. Tapi
mataku terpaku pada kamar mandi, dan perempuan itu masih ada di sana. Dan aku melihat dia menatapku dengan tajam. Aku begitu takut dan mengajak Nina pulang. Nina, ayo kita pulang. Tapi Nina gak ngerespon. Dia tetap nangis, ketawa, marah-marah. Dan aku takut banget pada saat itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beresi barang-barang sambil membangunkan Nina terus-menerus. Akhirnya apa? Akhirnya azan di HP-ku berbunyi. Dan tiba-tiba Nina tertidur. Seperti orang tidak sadarkan diri. Dia diam terpaku. Aku mencoba membangunkannya kembali. Nina, bangun Nin. Akhirnya dia bangun dan berkata, "Hah, kenapa Dep?" Dia tanya kenapa. Sepertinya dia gak sadar apa yang barusan terjadi dengannya. Akhirnya aku mengajaknya untuk pulang, tetapi dia menolak. Ya memang sih, biasa kalau ngecamp pasti pulangnya sore, dan dia bingung kan, kenapa subuh-subuh gini aku ngajak pulang gitu. Akhirnya aku jelaskan aja bahwasannya ada yang terjadi di sini. Akhirnya dia juga takut dan ia mengiyakan untuk pulang. Akhirnya kami beres-beres tenda segala macam, dan aku melihat perempuan itu sudah tidak ada di depan kamar mandi. Aku gak tahu dia pergi kemana. Akhirnya aku memutuskan untuk datang ke kamar mandi itu, melihat apa mungkin aku lihat hanya tembok yang berwarna merah atau kain yang berwarna merah. Ternyata gak ada. Di sana gak ada apapun yang berwarna merah. Di sana tidak ada sehelai kain pun yang berwarna merah. Berarti apa yang aku lihat tadi benar-benar sesosok yang mungkin kebanyakan orang takut melihatnya. Begitupun aku. Sepanjang perjalanan aku belum berani ceritain ke Nina. Karena jujur aku juga masih merasa takut apa yang aku alami tadi. Dan sampai di Medan lah baru aku ceritain semuanya dengan Nina, dan Nina seperti gak percaya apa yang terjadi. Dan aku pun masih gak percaya apa yang terjadi denganku. Tapi itulah kenyataannya. Itu yang aku alami. Itu yang aku lihat. Sesosok perempuan berbaju merah di depan kamar mandi.